Halo pemirsa, kembali di dunia kita. Hai, ya. Ini kita di mana sekarang ini? Ini kita ada di dormnya, ya. Jadi orang-orang yang ikut summer camp itu nginapnya di sini. Oh di sini ya. Iya. Tapi bagi misalnya kita lihat begitu yang ikut summer camp imam itu, mereka diajarkan mengenai ibadah gitu, mengenai Islam. Akidah seperti Islam. pesantren kilat lah begitu di Indonesia. Betul, iya. Mengingatkan saya Pak, pesantren kilat. Benar, tapi pertanyaan saya sebenarnya adalah kalau orang-orang di sini ingin belajar Islam, belajar mengaji khususnya. Kalau saya kan dulu ke TPAMDA tuh. Di sini bagaimana ya nih? Kalau di sini tuh sebetulnya belajarnya sama orang ya, lebih kayak les gitu lah ya. Sama siapa lagi? Nggak, maksudnya kayak les gitu loh. Jadi maksudnya nggak ada yang institusi belajar ngaji ya, mungkin ada, tapi banyak kan orang Indonesia itu belajar ke orang Indonesia lainnya. Contohnya seperti Bu Siti di negara bagian Maryland ini. Setiap Senin jam 7 malam, Ibu Siti Hafsah mengajar mengaji beberapa ibu yang tinggal di Silver Spring, Maryland. Begitu udah dewasa, saya malu anak-anak saya bisa ngaji kalau saya nggak bisa ngaji. Jadi begitu di umur sekian saya merasa apalagi yang dicari dari dunia kita sudah mendapatkan. Saya menginginkan juga punya tabungan di akhirat. Apapun alasan mereka kembali belajar, tak hanya membaca Al-Quran, melainkan juga menghafal surat-surat dan pengetahuan agama, semua sepakat mereka menyukai cara pengajaran yang diberikan oleh Ibu Siti. Damai di hati saya ya, semenjak saya belajar sama Bu Siti ini, banyak sekali manfaatnya. Tauhid tetap kita tanamkan ke semua murid-murid, karena apa? Kalau tauhid itu udah dipegang, insya Allah anak-anak dan ibu-ibu itu dengan sendirinya bisa sadar. Ibu Siti yang sudah menjadi guru mengaji di Amerika selama 23 tahun, mempunyai 12 murid dewasa, serta 56 murid anak-anak dan remaja. Bahkan banyak di antara mereka yang telah bertahun-tahun menjadi muridnya. Seperti Nadia yang telah 8 tahun belajar mengaji dan sudah menganggap Bu Siti sebagai ibu kedua. It helps with your moral values. It's better to start at a young age too, so you go the right path. In Islam. Susahnya itu anak-anak di sini kritis-kritis ya, karena misalkan nggak seperti saya waktu kecil dulu, apa yang diceritakan gurunya yaitu saya terima ya. Tak terbatas warga Indonesia saja, murid Bu Siti juga ada yang berasal dari negara lain. I think Bu Siti is an excellent and wonderful and outstanding teacher that I ever had. I'm so grateful that she teach me about Islam, she teach me about the Surah, the Quran. Termasuk Walter, mualaf yang masuk Islam karena menikah dengan istrinya, seorang Muslim Indonesia 17 tahun lalu. I'm learning how to pray, so that's a big one. That's a big step to me. You know, praying 5 times a day. Walau tidak mudah bagi Walter untuk belajar mengeja kata-kata dalam bahasa Arab, dengan bantuan Bu Siti, Walter yakin dia akan dapat menguasainya. Saya merasa puas kalau murid itu bisa menyadari, menguasai. Puasnya itu ya saya merasa puas karena apa yang aku ajarkan ini berarti mereka itu bisa mengamalkan untuk generasi berikutnya, jadi bisa menyebar. Dari Silver Spring, Maryland, demikian laporan tim VOA. Aduh nah, lebih segar ya ternyata di sini ya, sejuk ya. Tiup ya, iya apalagi kalau misalnya angin sepoi-sepoi. Wah, ini cocok banget ngabuburit di sini. Enggak sih, saya gatal-gatal soalnya kebanyakan di luar. Di Bandung ini aduh. Gitu ya. Sekali. Nah tadi kita dari cerita mengenai seorang Indonesia yang mengajar di Amerika, mengajar mengaji, kita beralih ke tentang 2 orang Amerika yang membuat film dokumenter tentang seorang warga Suriah, seorang perempuan. Nah, kenapa perempuan Suriah ini dibikinkan filmnya? Karena ia sangat inspiratif. Ia mengajarkan anak-anak perempuan di Suriah untuk bisa berbagai macam keterampilan dan juga membaca menulis. Itu hal yang sangat diperlukan oleh warga di negara-negara Islam. Iya, apalagi perempuannya dianggap sebagai warga golongan kedua begitu ya. Gitu ya. Jadi langsung aja kita tonton filmnya pemirsa. Film dokumenter The Light in Her Eyes mengisahkan kegiatan Huda Al-Habash, pendiri sekolah kajian Al-Quran bagi anak-anak perempuan sejak tahun 1982. Para siswi menghafal ayat-ayat dan mendapat pelajaran tentang kaedah Islam. Melalui film ini, sinias asal Amerika Julia Meltzer dan Laura Nix ingin menunjukkan gaya hidup perempuan Muslim seperti Huda. She very much believes that women should be gathering in the mosque, they should be studying very seriously, and that she wants women to go out, have that education, and be able to go out and get jobs if they choose. And, you know, there's definitely cultural elements that don't support women doing that yet, but she believes that the way to make that change is through Islam.
Huda ingin melawan pandangan kaum konservatif yang menganggap pendidikan sebagai bentuk penyembahan dan perempuan harus berada di rumah. المسلمين نفسهم أصبحوا يحرمون المرأة من كل شيء، من حق العلم والتعليم ودخول المسجد. لكن هذا جهل ليس من الدين يعني في شيء على الإطلاق. Huda sebenarnya cukup konservatif. Ia setuju perempuan wajib menutup rambut dan istrilah yang membereskan rumah. Di saat yang sama, Huda berpesan kepada anak-anak perempuan yang akan lulus bahwa mereka berhak meraih cita-cita. إذن المرأة تتعلم، المرأة تعلم، المرأة تستشار، المرأة تحكم، المرأة تجير. هل يحق للمرأة أن تستلم رئاسة الجمهورية شرعا؟ يحق. Pengambilan gambar dilakukan di kota Damaskus secara diam-diam tanpa izin pemerintah dan selesai persis sebelum pemberontakan di Suriah terjadi pada tahun 2011. We never felt like we were in danger, but we recognized that at any point we could be asked to stop shooting. The big challenge was for Huda to let us into her life and to let us into the mosque because the risk was much, much greater for her. Sejak pemutaran film di Amerika, Huda sekeluarga telah meninggalkan Suriah pada pertengahan tahun 2012 seiring meningkatnya kekerasan. Tapi, ia terus berharap bisa membuka kembali sekolahnya. Dari New York, tim VOA. Anda kita nih lagi ngapain ini posisinya kayak lagi gini? Lagi pre-wedding. Enggak, tadi nih perasaan duduk di sini enak banget teduh ya, sekarang panas lagi. Ya, menyesal apa-apaan nih, saya sampai ya. harus ngebalik tangan nih, kalau enggak ininya doang yang hitam. Bandingkan warnanya. Ya, kita istirahat dulu Kita istirahat dulu pemirsa, tapi jangan kemana-mana. Kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Dunia Kita.